Di video kali ini kita akan ngobrol dengan dua mahasiswa Indonesia yang baru saja diwisuda program studi master di KAUS. Mereka akan berbagi cerita ketika mereka mendaftar beasiswa di KAUS dan selama kuliah di KAUS. Penasaran gimana cerita mereka? Yuk kita mulai aja obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yes, kita kembali lagi. Sekarang saya akan membawa dua orang lagi. Nah, tapi ini berbeda ya. Dan kalau video sebelumnya kita ngobrol sama teman-teman yang baru masuk, baru satu semester. Nah, kalau yang sekarang ini adalah salah dua dari wisudawan tahun 2024. Nah, siapa aja mereka? Oke, yang pertama siapa nih? Halo semuanya, kenalin nama gue Iqbal. Gue dari Earth Science Division dari KAUS. Pasti disebut KAUS lah. Oke. Yang sekarang siapa ini? Lagi. Aku Axel dulu nih, Electrical Computer Engineering. Komputer Electrical Engineering. Oke. Nah, ini ya, dua orang ini adalah orang Indonesia yang tahun 2004 ini wisuda master. Sebenarnya kita banyak ya. Siapa aja sih yang wisuda tahun ini? Tahun ini ada 5. Ada 5. Ya. Sisanya perempuan ya? Master 4. Master Master 4, empat. satu PhD. Ada Sheila, ada Lucy, Lucy, ada juga Indah. Satu lagi siapa? Kita berdua ya. Oh iya benar. Nah, sekarang kita yang ngobrol sama yang laki-laki dulu nih ya. Terus kita ngobrol. Tadi udah dibilangkan ini master ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih kuliah master di KAUS selama berapa di 2 tahun ya? Setahun setengah. Baru satu tahun. Setahun setengah tuh kayak gimana kuliah di KAUS dari mulai masuk kuliahnya kayak gimana sampai akhirnya kalian di wisuda nih. Boleh cerita nggak? Mungkin dari Iqbal dulu gimana Bang? Iqbal dulu. Iqbal dulu lah. Gimana Bang? Jadi dari masuk dulu ya bang. Iya dari masuk. Dari masuk ini dari pendaftaran dulu. Oh boleh kalau mau nggak apa-apa. Oh boleh lah. Oke. Sekarang kita mulai ini dari daftar nih. Dari daftar. Dari daftar. Terus cari profesornya gimana gitu. Mulai kuliahnya kayak gimana? Kalau dari daftar mungkin sebenarnya KAUS ini bukan pilihan pertama ya. Jadi kalau dulu aku pas S1 itu setelah lulus emang pengennya untuk lanjut studi ke luar negeri untuk S2 gitu. Dan awal-awal nyari kampus itu ke Eropa kayak UK atau Jerman atau Belanda gitu. Dan pertama nyoba itu ke UK dulu, terus sudah dapat LOA, terus nyari beasiswanya kan. Nah berapa kali ditolak LPDP, terus pindah haluan lah ke Eropa, nyoba ke Jerman dan Belanda gitu. Diterima kampusnya lagi tapi ditolak lagi beasiswanya. Oke, beasiswa jadi masalah ya? Iya beasiswa jadi masalah. Terus akhirnya yang ngulik-ngulik lagi lah dan pada satu kesempatan tuh ada ketemu salah satu alumni dari ITB juga. Aku kan dari ITB Teknik Geofisika ya. Nah pas salah satu lomba ini aku ketemu sama salah satu alumni dan alumni ini ternyata aku baru tahu dia kuliah di KAUS S3 gitu. Nah baru dari situ ngulik-ngulik tentang KAUS dan sebagainya dan aku nemu program MS PhD di KAUS. Kemudian dari MS PhD ini aku cobalah menghubungi beberapa profesor gitu. Awalnya satu profesor sih. Nah tapi pas menghubungi profesor ini selama beberapa minggu tuh nggak dibalas emailnya. Nah, itu klasik loh di KAUS itu. Iya. Karena profesor udah di email nggak pernah dibalas, jadi harus sabar. Iya, harus Terus sabar. hidup gimana supaya dapat akhirnya? Jadi email pertama tuh nunggu 1 minggu terus nggak dibalas kan. Coba hubungi lagi 1 minggu lagi nggak dibalas. Akhirnya menurutku si profesor ini nggak merespon lah. Jadi aku nyari profesor lain dan ini kayak hoki atau kebetulan banget ngubungi salah satu profesor ini dan besoknya langsung dibales. Oke. Bener-bener hoki gitu karena profesor ini menurutku juga lebih muda dan grupnya mungkin lebih kecil gitu. Jadi dia lebih responsif gitulah. Setelah ngubungi itu terus dia minta wawancara segala macam dan submit berkas. Kemudian dia cocok dengan wawancaranya. Terus baru step kemudian kan wawancara HRD kan. Ya, udah Bang Dika Admission. ya admission office itu wawancara kemudian baru diterima lah di KAUS gitu. Terus pas awal masuk KAUS
apa ya ceritain dia. Oh, atau bener tahan dulu. Ya, tahan dulu. Ini dulu lah. Dari Excel dulu. Nah, gimana? Pendaftaran lagi. Hah? Pendaftaran. Iya lah, secara singkat lah. Dulu gimana sih? Pengen ke kaos gitu. Nggak, sebenarnya waktu itu nggak ada niatan buat S2. Bukan nggak ada niatan ya, bebas lah mau kerja atau mau S2. Cuman kayak pengen happy, pengen punya banyak duit, terus kayak jadi terserah lah mana yang aku lakuin, yang penting duitnya ada, gede, terus ya salah satu opsinya kaos. Aku daftar ya, dan itu satu-satunya kampus yang aku tuju karena menurut aku beasiswa lain nggak terlalu menggiurkan secara benefit ya, jadi kayak ya udah kaos doang, kalau nggak dapet ya mending kerja. Tapi dulu tahu kaos dari mana? Oh, kaos gitu. Aku tahu kaos dari SMA kelas 3. Oh, dari SMA udah tahu. Iya, tapi waktu itu cuma kayak oke, nih kaos sayang, waktu itu dia nggak, sampai sekarang dia cuma di size 2S3 kan. Jadi kayak ya udah, jadi kayak kebetulan tahu aja, terus waktu ada kepikiran untuk S2, terus oh iya pernah tahu kaos. Terus cari-cari lagi oke, terus benefit oke, profesornya oke. Ya udah coba daftar, alhamdulillah keterima. Semudah itu ya. Tapi bener loh, banyak orang ini, ada yang nanya gitu ke saya, Kak, ini saya udah ngirim email profesornya, udah seminggu nggak dibalas, gimana dong? Saya bilang, ya udah sabar, coba hubungin dulu, follow up lagi. Dan itu banyak, nggak cuma 1-2 yang nanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah mau daftar kaus dan memang belum dapat jawaban, sabar dulu ya, kemudian coba follow up, udah seminggu atau 2 minggu nggak dibalas, follow up. Kalau misalnya nggak ada follow up lagi, cari yang lain. Sebenarnya saya juga profesor saya yang dapat itu juga profesor yang kedua. Yang pertama tuh sama nggak balas. Nggak dibalas ya? Nggak dibalas, ini profesor kok nggak balas. Nah, profesor depannya tag depannya. Kemudian ada lagi yang kedua, yang ketiga juga. Yang kedua saya email, dia bilang oh saya udah nggak terima student lagi, ternyata dia mau pensiun. Yang ketiga saya email, cuman beda 2 hari nggak salah, dia langsung balas. Aku sebenarnya nggak ada yang ngebales juga, cuman karena waktu itu daftar master terus mepet deadline, ya udah terabas aja. Tapi kan master memang nggak perlu, nggak wajib. Jadi kalau misalnya daftar S2 langsung aja daftar. Tapi kalau dia mau S3 atau mau PhD, sebaiknya hubungi profesor. Ada juga yang misalnya daftar tanpa hubungi profesor, contohnya Lavita, dia cerita dia daftar aja. Ternyata aplikasi dia dianggap bagus banget, kemudian di forwardin ke profesornya, profesor tertarik, baru ngehubungin dia gitu. Bisa juga. Kalau misalnya kalian yakin dan pede ya, IPK-nya tinggi banget, ini bagus banget nilainya, publikasinya bagus, pasti bakal dilirik ya. Dia pasti bakal dilirik gitu. Kalau misalnya dari awal juga IPK-nya jelek, terus nggak punya publikasi, itu udah pasti kena filter dari awal. Ya nggak? Nah, terus pas lagi udah masuk, gimana? Ngerasa cocok nggak dengan apa yang udah dikerjakan di S1 sama S2, atau bener-bener baru banget tapi kalian bisa survive aja sampai lulus gitu? Duluan. Tidak, asal dulu. Sal gimana Sal? Kalau aku nyambung aja. Nyambung ya? Cuman jujur awal-awal mungkin sampai setahun pertama, ya 2 semester pertama lah, aku rasa kayak profesorku kayak kurang nge-push aku, kurang nge-supervisi. Dan di saat itu aku udah kenal sama Iqbal kan, terus aku kenal ini anak riset. Terus kayak ngerasa, dan ternyata emang profesorku bakal cabut waktu itu setelah 2 semester. Kamu ganti profesor? Ganti profesor. Oke. Setelah 2 semester, dia nggak sampai 2 semester. Aku masuk Agustus 2023, dia cabut Maret 2024. Iya. Terus dia bantu nyariin profesor baru. Nah dari situ baru aku beneran mulai riset. Ya, jadi telat lah dibanding, aku nggak tahu kalau umumnya gimana, tapi dibanding Iqbal aku jauh lah telat mulai risetnya tuh kapan pindah profesor. Tapi bisa catch up-nya lah ya? Bisa itu catch up mulai summer tuh, Juni ngebut. Gimana Bang? Iya, kalau kurang lebih kalau di akademik itu aku juga ngerasa cukup tertinggal ya kalau pas pertama masuk kaus itu, karena bidang risetku juga dari yang S1 sama S2 itu kayak beda jauh. Bidang yang ya beda jauh lah. Terus dari segi akademik kayak mata kuliah dan lain-lain, aku juga merasa kayak materi yang diajarkan di ITB itu agak beda fokusnya.
Kalau misalnya di sini tuh lebih ke matematis dan lain-lain. Kalau di ITB tuh lebih kayak aplikasi, Lebih di sini lebih fundamental. ya di sini tuh lebih fundamental, kayak harus ngerti dasar-dasarnya gitulah. Jadi aku harus banyak kayak ngejar materi-materi yang tertinggal itu. Dan terus kalau untuk riset tadi mungkin kalau Axel mulainya telat itu mungkin beda-beda profesor ya. Kalau dari profesorku sendiri tuh udah mulai kayak dari awal masuk udah bilang ke aku untuk coba mulai dulu pelajari materinya, karena kan ini materi baru ya. Jadi kalau misalnya aku start biasanya kan master start risetnya itu di tahun kedua ya. Nah kalau profesorku tuh nge-push buat coba dipelajari dulu dasar-dasarnya di semester 1 dan semester 2 biar nanti pas mulai riset benerannya itu udah kebayang mau ngapain aja gitu. Asik. Iya, gitu. Tergantung profesor sebenarnya gimana. Tapi ada juga profesor yang udah selama 2 tahun dia nggak terlalu ngasih riset, yang penting kamu ada lulus juga, aja dulu ininya course-nya. Ada yang kayak gitu juga. Ya, jadi gimana pinter-pinter kalian buat pilih profesor ya? Kayak gitu. Terus ada suka dukanya nggak di sini? Dari selama kuliah di sini gitu. Jujur aja. Kepikiran duka pertama tuh ini sih. Waktu kita pertama kali masuk, kalau fakultasku harus jurusan harus ngambil tes lagi kan, tes dasar buat nentuin perlu ngambil matkul tertentu enggak yang dianggap lemah. Tambahan ya? Matkul tambahan kayak matematika, linear algebra gitu-gitu. Terus aku disuruh ngambil 2, itu kayak terpukul lah. Oh, kayak merasa aku kurang banget gitu ya, harus ngambil lagi kuliahnya lagi gitu. Perasaan dulu di ITB fan-fan aja, kok sekarang Susah ya. sekarang matkul yang gampang malah nggak lulus. Ya, jadi itu duka pertama yang dulu kepikiran tiap kali. Kalau dari segi apa ya, life gitu di sini, merasa kurang atau bosan atau gimana? Kalau di sini mungkin fine aja ya. Fine aja ya. Hiburannya juga di sini banyak, kayak kalau mau olahraga gampang, terus kayak komunitas di sini juga banyak, kayak hobi-hobinya bisa disesuaikan kan sama aktivitas kita gitu. Apalagi ya kalau Dan itu memutus anggapan orang-orang kalau kuliah di Saudi itu boring gitu ya, gurun doang misalnya. Ternyata enggak juga loh, di kampus tuh bakal lingkungan ini tuh banyak fasilitas yang bisa kalian manfaatin. Ya, nah mungkin kalau kurangnya kalau di kaus ini dia kayak karena lokasinya mungkin ya kayak yang compound bubble yang terpencil gitu. Jadi kayak kalau mau ke Jeddah ke kota yang besar gitu harus nempuh jalan sejam dulu gitu. Kalau mau nyari hiburan yang lebih nonton dan macam-macam belanja gitu. Belanja ya. Mungkin itu salah satu kurangnya sih, tapi kita juga udah disediain bus dan macam-macam, jadi ya itu kayak balance lah, trade off lah gitu antara dua itu. Kalau suka di riset, sukanya tuh kan aku dulu di ITB, terus sekarang di kaus sekarang tuh kalau butuh apa-apa minta ke profesor, oke. Gampang. Enggak ada. Bahkan pertama kali datang langsung, kalau grupku dikasih laptop, dikasih monitor, terus ditanya kalau butuh apa-apa bilang ini, bilang itu. Terus riset kalau butuh apa, PC nggak kuat atau apa, ntar bilang beli lagi, kayak gampang aja, nggak ada constraint dari masalah itu. Nah itu juga ada yang nanya tuh, Pak kalau misalnya keterima di kaus bawa apa gitu, terus bawa laptop speknya kayak gimana? Nggak sampai spek sih, cuma apa perlu bawa laptop segala macam. Aku bilang nggak usah, kamu sendiri cuma bawa baju doang gitu kan. Karena nanti sudah disiapin, office-nya disiapin, komputernya disiapin, kebutuhan laboratorium juga disiapin. Kalau butuh sesuatu yang belum ada juga tinggal request. Makanya benar-benar difasilitasi lah. Dan orang-orang di sini juga suportif semua sih, kayak kalau minta ajarin apa gitu, mereka juga sangat suportif gitu. Kalau ini lingkungan Indonesia di sini gimana rasanya? Seru nggak? Wah, di sini cukup besar ya jumlah orang Indonesianya, dan komunitasnya juga cukup besar, dan kita sering main bareng juga. Nggak bosan. Terus makan bareng. Jadi nggak bosan ya. Sejak Abang cabut agak hambar sih Bang. Kok jujur banget sih.
Ya, itulah regenerasi lah. Nanti kamu kalau saya nggak ada kan, udah lulus kan nanti ada lagi yang baru. Nanti lama-lama kalian jadi senior juga. Ada yang baru. Saya ingat banget kalau waktu Akbar datang kan dia senior, kecil banget lah, dia masih baru gitu kan. Pakaiannya kelihatan masih rapih banget dulu kan, wah ini anak baru nih. Iya. Tapi sekarang dia bilang, aduh Bang, sekarang aku jadi banyak ininya, jadi mahasiswa baru, aku jadi yang paling senior sekarang. Ya emang kayak gitu, aku juga ngerasain di situ. Ya, tapi yang jelas semakin ada mahasiswa baru kan jadi makin seru ya, makin ada ini. Terus ada ini nggak, ada saran nggak buat ini, apa namanya? Tapi sebelum ke saran ya, kan udah lulus nih, mau ngapain nih ke depan? Nextnya nih. Sebelum itu kan biar kalian juga tahu ya, misal kalau udah lulus dari kampus terus ngapain lagi gitu kan? Ini dirilisnya kapan? Ya as soon as possible lah. Kepinginan gimana pinginannya? Enggak dari kepinginan dulu ya, kan belum tentu ini ya. Kan ada plan gitu. Kalau dari aku sih karena daftarnya MS PhD, jadi PhD, ya? nanti langsung lanjut PhD kan. Jadi udah mulai setelah lulus ini sudah mulai kayak explore buat topik yang bakal di riset buat PhD-nya. Oh iya, Aku sama kayak Iqbal. Kayak MS PhD ya? Iya. Oh iya. Sama lanjut PhD. Dan bisa juga kan kalau kita daftar master, nanti di tengah jalan convert jadi MS PhD. Ya bisa. Tergantung ya deal-dealan sama profesor lah. Iya. Dan kebanyakan justru malah kayak gitu. Iya. Jadi master dulu, nanti di tengah-tengah jadi MS PhD. Karena itu membuktikan bahwa ketika udah nyampe sini, ternyata asik ya di sini, seru ya. Mahasiswanya banyak ya, bisa nabung gitu. Ternyata fasilitas juga ada di sini, jadi lanjut lagi. Ngapain berhenti di master doang? Ada juga yang berhenti di master, dia pingin sekolahnya di UK atau di Eropa ada gitu. Tapi masuk industri juga. Atau masuk industri, ya kayak gitu. Udah misalnya saya pingin ambil master dia, pingin langsung kerja, ada juga yang kayak gitu. Ada juga ya. Ada kayak gitu. Tergantung dari awalnya kayak gimana, ya nggak? Ya. Akademia atau industri ini nanti saya lulus. Insya Allah akademia sih. Akademia, Lihat nanti aja. Lihat nanti aja, nanti ya kita lihat dulu, riset dulu ya. Oke. Nah baru terakhir nih ada ini nggak saran tips gitu buat yang mau daftar dan nanti kalau udah masuk apa sih yang harus dipikirin lah kamu di sini biar nanti ketika masuk kebayang nih saya mau kuliahnya kayak gimana dan biar tips sukses gitu loh. Tips sukses kuliah di master di kampus gitu. So, kalau saran buat pas mau masuk gitu ya Bang, lebih ke apa ya? Kenapa easy kamu ya? Saking easy-nya gitu jadi ngomong ngapain ngasih tipsnya? Apa ya tipsnya ya? Kalau yang belum ini, yang mau daftar sini, banyak-banyakin baca profil profesor, terus ketentuan pendaftaran apa aja. Aku juga banyak-banyak download contoh-contoh motivation letter, contoh CV yang bagus gimana, itu aja sih intinya. Dari semua dokumen yang disubmit tuh ditingkatin semua kualitasnya. Iya, harus dipersiapin inilah persyaratannya ya pas lagi masuk. Banyakin browsing sih sebenarnya kalau pas mau daftar tuh. Kayak semua informasinya udah ada di website semua buat kayak daftarnya syaratnya apa aja, terus profil profesornya juga tadi udah ada di website semua, bisa cari juga di Google Scholar kayak apakah kayak topik penelitiannya nyambung sama kita. Terus mungkin kalau udah masuk itu lebih ke yang disiapkan kayak misalnya kalau ada ketertinggalan tadi kayak berusaha semaksimal mungkin dikejar lah gitu. Kejar ya. Bahasa Inggris terus materi-materi yang fundamental begitu, terus kayak apalagi ya kalau interview ya siapin lah ya. Interview ya latihan ya. Kalau dulu aku tuh interview agak unik soalnya aku di beberapa hari sebelum interview sama profesor itu dikasih papernya dia dan disuruh baca dan suruh presentasiin ke dia gitu. Oh gitu. Terus jadi kayak semacam paper review lah, kayak dia ngetes gimana aku memahami cara si student ini memahami suatu masalah gitu dan
ya gitu. Udah juga ya, interviewnya beda dengan yang lain. Interview tuh bener-bener technical sih, jadi kayak jujur nggak nyiapin apa-apa, technical kayak matkul aja. Dia baca CV ku terus ngeliat, oh kamu pernah ngerjain project ini pakai metode ini, kenapa ini, terus kalau diganti apa konsekuensinya. Terus kebetulan itu kan interview aku agak dadakan ya. Tiba-tiba dihubungin sama profesor pilihan pertamaku, aku jawab ya aku bisa interview, terus dia langsung minta kalau sejam lagi bisa nggak. Buset, sejam lagi. Mau di hari yang sama, itu bisa di hari yang sama. Terus ya di akhir interview itu aku bilang kebetulan aku beberapa hari lagi bakal umroh ke Saudi. Terus dia bilang oh ya bagus, ntar main aja ke Kaus. Jadi sebenarnya awal-awal umroh itu ada jeda sih, ada aku begitu sampai Saudi nggak langsung umroh, ada jeda 2-3 hari kosong. Aku dipesenin taksi sama profesorku, dijemput dari Jeddah, dibawa ke Kaus, aku nginep di sini. Nah selama di sini tuh disuruh nge-lab, dikasih robot itu ya apa yang kamu bisa lakuin sama pakai ini. Terus ya udah, terus selama 2-3 hari nge-lab, ada presentasi akhir. Oke ya Kak, aku suka sama kamu, ntar aku coba push ke HR gitu. Buset, gila, ini unik banget loh. Gak ada yang interview kayak begini, langsung on the spot, langsung dites. Gila, gue juga gak tahu begini-beginian. Baru pertama kali nih, Edan, Ted. Tapi tenang lah, ini kan kejadian unik ya. Jadi buat teman-teman adik-adik yang mau daftar ke Kaus, intinya sih kalian cuma persiapkan diri dulu, baik secara akademik, secara persurat-suratan kayak paperwork ya. Kemudian bahasa Inggrisnya juga, CV-nya juga harus bagus, harus menarik, dan kalau bisa sih memang align ya. Dan siap-siap kalau ditanya CV-nya yang ditulis ya dijelasin lagi. Ya enggak. Terus apalagi recommendation letter juga kalau bisa memang rekomendasi dari orang-orang yang baik ya. Maksudnya kalau punya profesor gitu itu nilai plus, jangan teman kantor gitu. Itu nggak akan ngaruh. Kalau profesor mungkin sama atasan manajer yang langsung gitu, yang bisa ngejelasin kita orang kayak gimana, itu juga bagus banget. Tapi kalau misalnya belum kerja gitu, ya profesor sih, nggak ada pilihan yang lain ya. Iya. Dari dosen pembimbing sih. Iya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu akhir dari interview kita. Nah, besok adalah hari commencement-nya nih, kayak wisudaannya lah ya. Jadi kita tepuk tangan dulu lah. Nah, kan penasaran kan kayak gimana wisudaan di Kaus? Nah, pokoknya jangan dulu skip ke video yang lain. Tunggu sebentar lagi, nanti kalian bakal lihat cuplikan wisudaan di Kaus seperti apa. Ya, terutama jadi tertarik kan kuliah di sini. Dan jangan lupa kalau pingin tahu lebih detail lagi tentang Kaus seperti apa, daftarnya kayak gimana, lihat tuh di channel saya, ada beberapa video yang mungkin kalian bisa lihat dan siapa tahu kan menginspirasi ya, kemudian membantu kalian untuk memuluskan jalan ke Kaus. Ya. Oke, gitu aja ya. Mantap. Oke, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.